5, 4, 3, 2, 1 Karang Taruna Podcast. Kali ini teman-teman kita akan berbicara atau berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita semua. Mungkin teman-teman semuanya udah tahu semua nih. Beliau ini siapa, terus kiprahnya di Desa Paniis seperti apa, dan juga track record beliau ini sampai mana. Nah, beliau ini adalah Ketua BPD Desa Paniis, Bapak Nana Sumiarna SPD. Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama mohon izin Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami Karang Taruna Desa Paniis punya program Pak, namanya Karang Taruna Podcast. Oh iya. Nah, di sini kita pada intinya berbincang-bincang dengan narasumber kami yang pastinya akurat, terpercaya, dan juga punya kredibilitas lah di bidangnya. Mungkin untuk awalan barangkali ada yang belum kenal sama Bapak Nana nih. Silahkan perkenalkan diri dulu Pak sama teman-teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nana Sumiarna, Ketua BPD Desa Paniis periode 2019-2024. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Iya Pak. kepada adik-adik Karang Taruna yang telah punya kreativitas yang sangat bagus. Amin. Dalam hal ini, dan insya Allah barangkali ada hal-hal yang perlu komunikasi dengan kami, dengan BPD, insya Allah siap. Apa saja lah yang siap. Makasih banyak Pak Nana atas ya welcome lah kepada Karang Taruna. Okay. Untuk awalan nih Pak, obrolan awalan. BPD tuh kerjanya gimana sih Pak sebenarnya? Jadi barangkali ada masyarakat Desa Paniis ataupun warga nih Pak, mau perantauan ataupun yang ada di Desa Paniis itu ternyata masih ada yang belum tahu Pak. Poksinya BPD itu apa? Gitu. Jadi BPD itu kan dari Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan salah satu bagian dari pemerintahan desa ya. Jadi suatu desa tanpa ada BPD itu dianggap bukan desa, jadi sama secara undang-undang. Betul. Jadi BPD itu mesti ada di setiap desa dengan undang-undang. Dan ada tugas pokok dan fungsi BPD ya. Di antaranya yaitu menyerap aspirasi dan sebagai penyambung lidah masyarakat ya. Menyampaikan aspirasi masyarakat. Aspirasi itu berbagai macam, berupa gagasan, usulan ya, atau bahkan kritik ya. Tapi kritik yang membangun ya Pak. Iya ya, betul. Kritik yang membangun itu aspirasi ya. Iya. Kemudian juga BPD sebagai mitra pemerintah desa ya. Iya Pak. Jadi diantaranya membahas dan menyepakati RAPBDes menjadi APBDes dan disepakati bersama pemerintah desa. Kemudian juga sebagai punya tugas mengawasi kinerja kepala desa plus perangkat-perangkatnya. Betul. Dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Iya. Artinya sejak dari perencanaan ya, sampai ke pelaksanaan, kemudian pelaporan. Betul. Itu bentuk dari pengawasan kepala desa. Itu adalah bentuk input dan outputnya ya Pak ya. Betul. Jadi waktu perencanaan ya. Betul. Ada koordinasi dengan BPD. Iya. Punya program ini. Betul. Kemudian realisasinya
ketika turun anggaran ya, dan sebagai eksekutor pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya ya, sebagai eksekutor, betul, dan program itu dilaksanakan. iya, Nah, kemudian BPD selalu dalam pelaksanaan itu mengawasi, betul, dan sampai kepada laporan, iya, ya, evaluasi akhir. betul, Nah, di sanalah ada koordinasi dengan BPD, artinya barangkali iya, dalam pelaksanaan program itu ada kendala, oh, ada yang bagus, ada mungkin ada kendala. betul. Jadi nanti solusinya bagaimana? Tapi Itu, maaf Bayu potong Pak, ya, itu kalau untuk pengawasan ya nih ada batasannya enggak sih Pak BPD tuh gitu tuh? tentu ada, Iya. ya tentu ada. Jadi ada batasan-batasan. Tuh. Jadi kadang-kadang ya kita juga kalau terlalu masuk ke dalam, Iya. barangkali apa ya secara etika mungkin Betul, kurang baik. betul, betul. Tapi ya sekarang kan zaman transparansi, Iya, ya. iya. Alhamdulillah selama ini oke lah gitu. Iya. Jadi tidak dibuktikan waktu tahun anggaran 2020 Betul. ya, tidak ada masalah waktu di LKPD. Betul. Tapi ya sekarang dulu yang paling tidak ada catatan-catatan, apa Betul. yang kurang, apa yang Betul. nggak bagus, apa yang Iya. sebagai kalau anak sekolah marapot lah. Iya, Ya. iya, betul, Nah, betul. tinggal yang kurang itu bagaimana kita perbaiki untuk Betul. tahun yang akan datang. Jadi evaluasi bersama yang nanti Iya. diperbaiki bersama Betul, juga ya Pak. Betul. Oke Pak, kalau ngelihat tadi jawaban dari Bapak, jujur Pak, kalau menurut Bayu itu pusing banget. Jadi kadang berarti kan menjadi seorang ketua BPD itu tidak mudah, tidak sangatlah mudah. Betul. Tapi kadang masyarakat ataupun memang punten dalam tanda kutip ya warga yang awam dalam bidang Iya. BPD itu mungkin memudahkan ya Pak. Betul. Jadi mungkin Ari Bayu kan tahu Bapak itu udah 2 periode nih. Ya. Salah satu yang pertama kalau jujur ya Pak, tidak maksud apa-apa. Yang pertama mungkin salah satu panutan dalam organisasi. Karena selama 2 periode banyak tekanan yang ada di Desa Paniis, Bapak tetap fight di dalamnya. Dan juga mungkin cerita dikit dong Pak. Usut punya Ya. Usut Bapak jadi ketua BPD kan katanya dulu ketua Karang Taruna nih. Ya, betul. Nah ceritanya gimana tuh ceritanya? Ya kalau ketua Karang Taruna dulu waktu tahun 80-an ya. Iya. Kemudian menjadi anggota BPD dan dipercaya sebagai ketua BPD ya. Iya. Betul, banyak ya hal yang kadang-kadang suka dukanya ya, Betul. dan memang tidak mudah karena bagi masyarakat yang mungkin kurang paham Betul. tahu tentang pemerintahan ya, ada kalanya kan gini, kalau BPD itu kebanyakan musyawarah ya. Betul. Musyawarah Iya. gitu. Sedangkan yang eksekutor kan pemerintahan desa. Iya. Jadi image-nya itu naon gawena sih tuh. Ada kayak seperti itu Betul, ya. betul. Dan BPD dengan pemerintah desa itu sebenarnya ya, sejajar, hanya tupoksinya yang berbeda. Iya. Dan seperti hak dan kewenangannya jelas ya Iya, berbeda. betul. Makanya kalau BPD mah apa namanya tunjangannya jauh beres kan ya. Betul, betul. Tapi kadang-kadang tuntutan masyarakat kayak Nah, kerjanya kayak seperti tunjangan tidak seberapa tapi tuntutannya Iya. benar-benar ya Pak ya. jadi ada pemahaman masyarakat seolah-olah BPD itu harus Betul. kayak kerja. Ini mungkin yang kurang paham. Iya. Ya kritikan juga banyak ke BPD. Pasti. Oh ya bahasa saya yang kurang enak gitu, tapi ya kita maklumi saja. Betul, Kita Pak. memang harus apa namanya tahan banting lah. Betul, Pak. Harus tahan banting. Betul, Pak. Ya namanya juga pengabdian gitu ya. Kalau duduk di organisasi apapun memang harus punya mental yang kuat. Betul, dibuktikan. pasti Pak. Pasti. Nah, itu.
jadi ada pemahaman kayak begitulah, naon gawe nasi. Padahal kan kita membuat peraturan desa, betul, karena melakukan musdes, iya, rapat-rapat, dan ADART pun pasti rapat juga ya Pak. iya, jadi buat APBD sampai pindah ke APBD, betul, gitu. Ya, itu suka duka di betul, BPD itu ya, dan BPD memang punya hak ya, iya, punya hak mendapat tunjangan, betul, punya hak mendapat peningkatan kapasitas, iya, kemudian punya hak juga bertanya, minta klarifikasi betul, ke betul, pemerintah desa, iya, itu hak-hak BPD. iya. Itulah jelas. BPD. Kadang mungkin orang disangkanya tadi punten ya Pak. Tadi ada statement di mana BPD kerjanya naon sih? Padahal kan pusingnya minta ampun ya Pak. Iya, betul. Semoga dengan adanya video ngobrol kita nih Pak, orang-orang lebih tahu lah ya, lebih tahu bahwa poksinya BPD seperti apa. Ternyata dari hulu ke hilir BPD sangat berperan ya. Nah, kalau di BPD sendiri Pak, itu kan dari ya tadi bahasa kerennya input dan output. Tapi mungkin bahasa kitanya hulu ke hilir ya Pak. Iya. Hulu ke hilir mungkin dari starting ke finishingnya. Di BPD itu ada bagian-bagiannya nggak sih Pak? Apakah misalkan ada bagian pembangunan, apakah ada bagian pemuda atau semacamnya gitu di BPD? Ada bagian pembangunan, Betul. bagian pemberdayaan, Iya. gitu. Terus lupa lah, tapi ada Iya. bagian-bagiannya itu jadi di BPD itu. Jadi itu udah ada fokusnya masing-masing ya Pak? Iya. Nah, ada. Tapi mau nanya lagi soal BPD nih Pak. Sebenarnya BPD itu dipilihnya gimana sih Pak? BPD jadi misalkan tadinya kan warga masyarakat biasa nih, Betul. terus diangkat jadi BPD. Iya. Mungkin ada orang yang belum tahu nih, kok bisa jadi BPD? Urang hayang ya, misalkan. Nah caranya tuh Pak. Jadi kan sesuai dengan dengan regulasi ya, dengan peraturan, Iya. ada perbumnya. Betul. Jadi waktu akan pembentukan BPD itu kan dibentuk panitia dulu. Betul. Dari panitia dulu, jadi kebetulan desa Panis itu kuotanya dari jumlah penduduk itu Iya. 9 memang paling banyak. Total 9 berarti Pak. Ada yang 7, ada yang 5. Betul. Dan itu keterwakilan dari tiap dusun. Nah, panitia itu ke tiap-tiap dusun membuka pendaftaran yang berminat menjadi BPD, anggota BPD. Ya. Jadi daftar. Jadi kalau pendaftar misalnya dari dusun Pon itu 2 orang ya. Iya. Dibutuhkan 2 orang kuotanya. Kemudian ada yang daftar lebih dari Kuotanya lah ya ya, Pak. jadi itu kan ada mekanismenya. Betul. Jadi dimusyawarahkan. Iya. Dan diseleksi oleh panitia ya. Iya. Kemudian kalau misalnya pendaftar itu ada 3 kan tadi ya misalnya, Iya, atau betul. dibutuhkan 2 ada 3, jadi bisa melalui voting Iya. ya, salah, atau biasa jadi voting ya. Voting. Kemudian tiba-tiba misalnya ada yang mengundurkan diri Iya. ya, dari dusun Pom bisa mengundurkan diri, berarti yang ranking ketiga itu otomatis nanti masuk. Oh, berarti auto ya Ya, Pak, auto iya. ya. Oh, oke. Itu mekanisme sekilas tentang Berarti ya menjadi anggota BPD. alurnya melalui voting Iya. ya, voting. Ketika ada pendaftaran yang lebih dari kuota Dari berarti yang voting. daftar itu. Oke. Kalau lebih dari yang dibutuhkan. Betul. Berarti mau tidak mau harus ada pemvotingan di situ ya Pak. Kita ngobrolnya keluar dari BPD dulu nih Pak. Bentar. Boleh.
sekarang kan dapat kabar nih Pak, dapat kabar tadi katanya PPKM diperpanjang lagi. Betul. Emang capek Pak, bener capek. Iya. Tapi di zaman PPKM seperti ini, apalagi ada yang namanya virus COVID-19 nih Pak. Betul. Bapak pernah belum Pak mengalami yang namanya COVID-19? Ya jujur aja Iya. pernah Iya. terpapar lah. Iya, Alhamdulillah. betul. Jadi itu kejadiannya bulan Juli. Bulan Juli. Ya. Jadi ada gejala meriang, Betul. kemudian ya ciri-ciri lah. Betul, Itu betul. saya kan sering dibaca. Iya, ya, benar oh, Pak, benar. ciri-ciri COVID itu ini. Nah, akhirnya jadi swab Betul. ternyata positif. Cuman Itu langsung positif apa reaktif dulu Pak? jadi dari rumah sakit itu kata-katanya positif. Ya. Langsung berarti. Iya. Positif. Ya, cuma dari pihak kata dokter, Bapak isolasi mandiri saja di rumah. Betul. Karena gejalanya tidak terlalu berat. Itu saran dari dokter, Ya. Bapak isolasi mandiri. Mandiri Oh, iya. di rumah. Dan isolasi mandiri ya kita memang menghadapi hal seperti itu harus tenang. Betul. Jangan panik ya. Betul. Yang penting ikhtiar kita. Iya, betul. Saya dengan saran-saran dari dokter. Iya. Gitu. Alhamdulillah ya intinya mah tenang. Kemudian katanya harus banyak makan. Iya, Yang betul. gizi lah, vitamin Betul. segala macam. Terus berjemur lah. Iya. Memang kalau isolasi mandiri itu jangan di tempat-tempat, memang harus ada gerak lah di Betul. luar, di suhu yang hangat lah. Betul. Ya setelah berjalan, alhamdulillah kondisi semakin baik. Iya. Ya, akhirnya setelah itu di swab lagi, Iya, alhamdulillah setelah 14 hari ya, betul. di swab lagi, alhamdulillah negatif. Iya, Ya. alhamdulillah. Yang memang tadinya nafsu makan agak kurang, Jadi bertambah. jadi tambah nafsu makannya kuat gitu ya. Alhamdulillah lah. Nah, tapi memang pada saat Bayu tahu info itu Pak, Iya. memang di Bayu sendiri udah keder ya Pak, mau ngelongok katanya harus Ya. kita jaga jarak. Betul, memang banyak yang ingin ayo tuh ngelongok ini gimana kan nggak boleh kata saya itu ya Pak. Betul. Dan juga mungkin ini terjadi nggak Pak ke Bapak? Sebelumnya mungkin Bayu pernah mendengar ya, dan juga mungkin ya 1 kali 2 kali menyaksikan lah. Ini mungkin ada masyarakat ataupun warga yang terpapar COVID. Udah makan si orang itu kan mengikuti panduan dokter Pak. Harus pola hidup sehat, berjemur dan semacamnya. Bapak merasakan gak sih Pak yang kayak awal-awal COVID dikucilkan, dijauhi, apa mungkin dalam tanda kutip diomongin lah, wah itu misalkan Pak Ketua lagi terpapar gitu, pernah nggak Pak? Sebetulnya jadi kalau ada perasaan dikucilkan sih tidak terlalu. Betul. Karena itu waktu positif Iya. tidak dirahasiakan. Iya. Ya nggak apa-apa. Di WA grup juga ke teman-teman, Iya. ke rekan kerja. Betul. Kan maksudnya supaya didoakan lah. Iya. Supaya Betul. sembuh. Betul. Dan kita juga maklum banyak yang gimana nggak bisa ini normal, sangat dimaklum ya. Betul. Sangat dimaklum. Cuman kadang-kadang memang ada si perasaan kita sendiri mungkin Betul, ya. betul. Orang tidak mau Tidak ingin mendekat lah. Jadi ya kita maklum aja, Iya, nggak betul. terlalu Iya. dipikirkan lah itu, serba dimaklum lah untuk hal-hal seperti ini. Jadi kalau ya waktu itu juga banyak yang menengok, tapi ada yang berani Iya, masuk, betul. ada yang di luar saja. Iya. Kadang-kadang ada yang bawa makanan ya, Betul. bawa ya buat
Ya namanya segala ngejenguk macam, gimana Pak. sih Iya, Pak ya betul. gitu betul. Cuma di pintu saja. Saya maklum saja, Betul, nggak betul. jadi masalah. Gitu. Tidak ada rasa ketersinggungan nggak ada ya Tidak, Pak, nggak tidak ada. sama sekali untuk saya itu. Malah Bapak mengerti ke orang-orang itu tuh ya Pak. Nah itu. Jadi kan memang Pak Anies waktu itu apa lagi Hits-hitsnya Pak, boomingnya Pak. booming, banyak yang Betul. meninggal, tapi meninggalnya bukan COVID aja ya. Iya. Ya, banyak yang tua. Nah, waktu itu ya ada apa ya kekhawatiran Bapak juga ya, karena mungkin ada yang tidak tahu, Bapak tidak melayat ya, karena Betul. tetangga sendiri, Iya. saudara, Betul. yang meninggal sampai nggak nengok, Iya. khawatir kalau ke sana orang pada bubar gitu ya. Ya, Berarti menjauh langsung ya Pak. saya WA aja ke Keluarga. mohon maaf Betul. karena kondisi itu khawatir, ya sangat malu juga. Iya, iya, betul. Jadi tidak ada masalah, kalau mungkin sekarang udah pada paham, udah pada ngerti. Jadi nggak ada rasa ketersinggungan. Berarti ya singkat cerita Bapak alhamdulillah negatif nih Pak. Sehat kembali. Alhamdulillah. Amin. Nah ya, gue juga ikut seneng lah, seneng ngedengernya, ikut seneng. Dan juga mungkin ini pelajaran ya Pak. Betul. Jadi pelajaran kenapa sih kalau misalkan ini kadang Boy suka berpikir gini Pak sama teman-teman Karang Taruna itu. Kenapa sih kok yang namanya virus ini kok jadi aib kasarnya Iya, Pak? kayak gitu ya. Padahal kan kalau misalnya virus ya udah virus. Panduan dari dokter kita ikuti. Ikuti. Tapi memang ini masih ada stigma-stigma di masyarakat di mana wah kena Covid malah menjauh Pak. Pada udah negatif masih aja juga ya Pak disangka ada prasangka gitu. Ya emang setelah dinyatakan negatif, Bapak juga selama seminggu nggak terlalu apa Aktif keluar aktif Pak. lah, keluar Betul. keluar seminggu, sholat lagi ke masjid, Iya. terus ya kalau ada yang acaranya juga, tapi ya gitulah, apa namanya, tetap jaga jaraknya Iya. ini. Betul. Tapi memang ada sih, tapi ya waktu misalnya waktu sholat di masjid ya, Iya. ada yang duduk di sini ya. Iya. Pas sholat salam Menjauh. perasaan agak nggak apa-apa. Itu tuh di masjid ya Pak. Yo. Jadi, enggak, tapi enggak tersinggung ya, cuman dia senyum aja lah gitu. Tapi kelihatannya Bapak itu menanggapinya kok bukan seperti rasa tersinggung ya, malah dibawanya Ya, enjoy gitu, malah Ya. dibawa happy lah ya. Senyum aja gitu. Oh, gitu enggak apa-apa lah gitu. Udah negatif tapi masih gitu. Iya Pak ya. Oke, berarti singkat cerita alhamdulillah Bapak sehat lagi. Ya, jadi Dan yang penting kalau menghadapi pandemi Covid betul. ya, kita jaga masing-masing lah. Iya. Kalau kita aturan malah kadang-kadang ya begini begitu kadang-kadang susah ya. Iya. Nah, yang penting mah kita masing-masing jaga. Iya. Masing-masing jaga lah. Protokoler kesehatan dipatuhi. Iya. Ya, itu bagian dari ikhtiar. Dan lupa juga berdoa. Iya. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Betul, yang Pak. penting. Dan apa namanya, jangan terlalu dikhawatirkan. Betul. Dan mungkin yang paling penting, sangat penting itu harusnya disupport ya Pak. Betul lah. Harus disupport. Disupport. Kasih semangat. Ya, kita melalui WA aja. Iya, betul. Saya tuh seneng, makanya ada teman Bapak juga ya. Iya. Anak buah guru. Betul. Ya, sama juga. Iya. Melalui aja kasih support. Betul. Jadi jangan batik bisa daya. Jadi kumaha perkembangan. Betul. Kasih. Ya kalau kita pengalaman harus ini ya. Itu bagian dari perhatian. Betul. Dari, ya, itu semacam support. Betul. Ada kepedulian. Ternyata itu nilainya nilai lebih banget ya Pak. Ya. Nilai lebih banget temen supportnya tuh ya. Betul. Kasih semangat itu sangat Iya. luar biasa membantu pemulihan atau daya tahan tubuh. Oke, berarti ya cerita Covid ternyata Bapak punya cerita nih. Ya, Jadi punya kalau ada cerita. yang kirim pesan, waktu sakit itu Betul. seneng banget. Iya. Berarti ada perhatian. Gitu.
Berarti ya banyak yang perhatian ke Bapak, tapi ya maaf ya Bayu ganggu WA ya Pak ya, teman-teman guys. Tapi doa Pak selalu, doa selalu. Karena pengennya sebenarnya teman Karang Taruna tuh pengen Pak ngajak pada hari itu tuh, apalagi kan pasnya ya almarhum Bu Utit kan waktu itu meninggal. Ya. Karena memang waktu itu udah cenah, udah ngerti katanya Bayu ngerti. Ya udah yang penting doa, yang penting sehat walafiat. Nah gitu. Ya Bapak sehat selalu terus. Amin, sama-sama. Nah gitu. Dan juga kebetulan tadi Bapak sempat ngobrol katanya ada kerabat di guru nih Pak. Bapak sebenarnya selain ketua BPD kerjanya apa Pak? Bapak profesi Bapak tuh apa sih Pak? Bapak kebetulan jadi kepala sekolah SD. Kepala sekolah. SD Iya. Tanjung Buntu di Kecamatan Jakancalang. Betul. Iya. Jaraknya cuma kalau naik motor 10-15 menit. Iya lah, 15 kan. menit lah. Iya betul. Dekat. Tuh, kerjaan Bapak sehari-hari. Berarti Bapak selain ketua, ya ibaratnya kepala semua lah ya. Kepala semua nih. Kepala. Jadi kan ketua BPD, kepala sekolah. Iya. Ya jabatan mungkin disebutnya kan kepala sekolah nih Pak. Bapak ada pertanyaan dari Bayu nih Pak. Mohon maaf barangkali misalkan menyinggung atau apa, tidak ada maksud apa-apa. Bapak sebenarnya capek enggak sih Pak? Terus Bapak kenapa sih Pak? Padahal kalau misalkan notabene ya Pak, tanda kutip, kalau udah jadi kepala sekolah ya udah. Kok Bapak masih mau gitu tuh Pak? Mengayomi masyarakat, masih mau mengurus desa Paniis. Sementara Bapak tuh ibaratnya, ya mungkin tanda kutip ya Pak, desakan, tekanan dari masyarakat luar biasa. Bahkan Bapak 2 periode di PPD. Motivasi Bapak apa sih Pak sebenarnya gitu? Ya, kita kembali kan kepada makna daripada hidup ya. Iya. Untuk beribadah. Ibadah itu kan ada hablum minanas, hablum minallah. Iya. Salah satu hablum minanas itu kan kita di bidang-bidang sosial, di bidang mengabdi kepada masyarakat. Betul. Itu salah satunya. Jadi, kebetulan di BPD ya Bapak dipercaya oleh masyarakat. Betul. Ya, selagi dibutuhkan, selagi siap ya. Iya. Selagi mampu gitu. Iya. Ya emang lumayan agak sibuk sih ya Betul Pak. di kepala sekolah. Kebetulan waktu tahun 5 bulan ke belakang, Betul. bahkan apa jadi ketua K3S ya. Iya. Salah. Betul. Ya lumayan sibuk Super juga. sibuk ya, Iya, Pak, super karena setiap sibuk. kegiatan ini koordinasi kan. Betul. K3S. Nah, setelah agak lelah juga kami satu periode tidak diserahkan lah, Betul. karena memang lumayan capek, diserahkan kepada yang muda-muda. Iya. Nah, termasuk bapaknya Ilham tuh itu Iya. penggantinya. Betul. Dan apa namanya ya, kalau kitanya ikhlas ridho terus ya capek itu Iya, ya bila tujuannya ingin supaya untuk kemajuan, Betul. untuk membantu masyarakat ya, rasa apa tekanan apa Betul. itu ya Betul. insya Allah apa namanya bisa dilewati. Iya. Iya. Berarti kan Bayu jadi tahu gitu tuh Pak. Karena sempat berpikir mungkin bukan Bayu aja ya Pak. Betul. Gitu tuh. Bapak selama 2 periode menjadi ketua BPD dan juga kepala sekolah, dan juga tadi sempat 5 bulan lalu itu menjadi kepala K3S. Dan juga Bapak punten ya Pak ya, maksudnya itu Bapak sempat kena COVID, ternyata bangkit lagi, sehat lagi alhamdulillah. Tapi Bapak tetap ikhlas. Dan bicara soal ikhlas, Bayu percaya Bapak ikhlas. Karena kenapa? Notabene Bapak tadi juga udah bilang, ya mungkin mengabdi ya Pak, apalagi jadi ketua Karang Taruna ataupun di mana organisasinya dari tahun 80 loh Pak. Sekarang 2021. Kiprah Bapak ternyata nggak ada habis-habisnya. Mungkin ada pesan dan juga mungkin kesan nggak nih Pak buat anak-anak Karang Taruna ataupun pemuda semualah Betul. gitu. Ada nggak Pak? Pasti ada. Pasti. Karena apa? Bapak kan sudah mulai tua. Iya. Ya, siapa sih nanti yang akan mengganti? Betul. Makanya salut kepada anak-anak yang
aktif di organisasi. Benar, Pak, Itu betul. adalah penggemblengan mental ya anak-anak muda Betul, betul, Pak. untuk bekal nanti pengganti yang sudah tua. Betul, Ya. betul. Jadi salut sekali kepada Iya. anak-anak yang aktif di organisasi ke masyarakat, Betul, Pak, betul. sosial. Karena di sana digembleng lah Betul. rasa tanggung jawabnya, Iya, disiplinnya, betul. kemudian keberaniannya, ya. Mental juga, Mental. Pak. Itu organisasi. Iya, Orang-orang betul. yang sukses biasanya berawal dari Iya, organisasi. organisasi. Iya. Amin, amin, amin. Nah, kita tidak cukup dengan IQ saja, Betul, ya. Pak. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan Betul. itu Benar. apalagi kalau imbang ya. Betul, Pak. Ada IQ, SQ dan apalagi satu lagi. SQ ya, Pak. Terus IQ ya, IQ apa ya? Betul, lupa. IQ. Kalau imbang bagus. Nah, karena terkadang kan ada sih orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, Betul. tapi lebih sukses dari Iya, yang- iya. Nah, itu karena mungkin kemampuan bersosialisasi. Betul. Jadi memiliki koneksi ya, Pak ya. Oh, betul, betul. Makanya sekali lagi kepada anak muda ya, Iya. salut kepada yang aktif Iya. di organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, itu adalah pendidikan atau yang yang sangat penting. Iya, betul, Pak. Penting. Betul. Dengan mental ke sana. Betul. Jadi semangat terus Iya. kepada anak muda. Amin, Ya. amin. Karena siapa lagi nanti akan mengganti generasi. Iya, yang betul. sudah tua. Betul sekali, Tidak ada Pak. anak muda. Iya, Ya, betul. gitu. Dipastikan harus ada regenerasi Betul. ya, Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi teman-teman semuanya tadi kesan dari Pak Ketua BPD yang pertama mental, Betul. semangat terus, dan juga mungkin ada 3 komponen nih, Pak. Jadi yang namanya manusia itu nggak cukup pintar ya, Pak. Betul. Tapi mungkin spiritualnya ya, Pak, sosialisasinya juga. Betul. Jadi semua komponen juga penting, teman-teman. Jadi itu pesan moral dari Bapak. Kira-kira Pak, kedepannya Bapak ada proyekan apa nih, Pak? Ataupun ada program apa di BPD yang nanti mungkin akan dijalankan, atau ada ya kegiatan apa yang akan dijalankan lah, Pak, oleh pemerintah Desa Paniis, ya, khususnya BPD gitu, biar orang-orang nanti ada acara ini gitu. Ya, kalau sementara ini BPD ya apa yang jadi kesepakatan di program-program pemerintah desa. Betul. Kita kawal, kita dukung Betul. supaya sukses. Betul. Ya, termasuk program-program di anak-anak taruna. Iya pasti, Pak. Kami minimal motivasi dan Betul, doanya. betul, Pak. Syukur-syukur kalau lebih dari Betul, itu. Pak. Jadi kalau program khusus BPD ya kita jalani apa sesuai dengan Betul, regulasi aja. betul. prosedur dulu. Karena yang program itu kan bersama-sama dengan pemerintah desa. Betul. Dibahas dan disepakati Betul. bersama. Oke, begitu teman-teman. Makasih Pak Ketua Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya, Ya. Pak. Sama-sama, terima kasih juga. Iya, Pak. Ya, kedatangannya, silaturahminya, dan salut kreativitas orang taruna. Iya. Ya, mudah-mudahan lebih maju lagi. Amin. Salah satu yang penting berpesan semangat dan tahan banting. Iya. Ya, Oke. jangan cengeng, Iya. jangan Iya. pundungan. Betul. Harus tetap positive thinking ya, Pak. Positive thinking. Jadi makasih Pak Ketua, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya, Pak, ngobrol Iya. kita malam hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman, masyarakat ataupun warga jadi tahu, lebih kenal BPD itu apa, dan kerjanya bagaimana, dan paling penting pusingnya bagaimana, ya, Pak. Jadi itu teman-teman. Jadi barangkali buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kita, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan juga komen. Tapi ya komennya diusahakan positif ya, Pak. Iya, tuh. Nah, dan juga mungkin Bapak punya IG nggak, Pak?
Instagram ataupun misalkan YouTube juga punya nggak? Enggak. Enggaknya itu. Jadi jangan lupa follow Instagram karangtaruna.desapanis dan juga subscribe agar channel Karang Taruna Desa Panis lebih berkembang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tos dulu, Pak. Ya. Oke. Sip, Terima semangat. kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.